Halo semuanya, apa kabar? Yuk kita membahas tentang wujud zat dan perubahannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenali materi dan karakteristiknya, untuk mempelajari karakteristik wujud zat atau materi, dan untuk mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat terjadi. Apa itu materi atau zat? Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup seperti buku, tas, meja, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Ciri-ciri materi. Yang pertama, memiliki massa. Massa adalah besaran suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya. Biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Yang kedua, memiliki volume. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Volume biasanya digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Berikutnya adalah klasifikasi jenis-jenis zat dan sifatnya. Yang pertama, zat padat. Zat padat memiliki sifat, bentuk, dan juga volume yang relatif tetap. Sifat-sifat benda padat adalah bentuk dan volumenya tetap, berubah dengan cara tertentu, memiliki massa, dan tidak bisa ditempatkan, dan tidak bisa mengalir. Ciri-ciri benda padat adalah bentuk dan ukurannya tidak akan berubah meskipun dipindah-pindahkan dari wadah satu ke wadah yang lain, namun dapat diubah dengan cara tertentu, misalnya dipotong atau dipanaskan. Volumenya tetap dalam kondisi tertentu secara konsisten. Zat penyusunnya sangat rapat. Selanjutnya, zat cair merupakan salah satu bentuk dan wujud benda yang berupa cairan dengan sifat-sifatnya yang khusus dan tentu saja berbeda dari benda padat dan benda gas. Sifat benda cair adalah memiliki sifat yang tidak tetap karena molekul penyusunnya bergerak bebas dan terus berubah mengikuti wujud dan bentuk wadahnya. Ciri-ciri benda cair yaitu bentuknya selalu berubah mengikuti bentuk wadahnya, permukaan benda cair tenang dan selalu datar, menempati ruang dan mempunyai massa, mengalir ke tempat yang lebih rendah, dapat melarutkan zat tertentu, dan menekan ke segala arah. Zat gas adalah salah satu bentuk dan wujud benda yang mempunyai volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Sifat benda gas adalah menekan ke segala arah, mengisi seluruh ruang yang ditempatinya, ada di segala tempat, dan memiliki massa yang berat, gerakan partikelnya bebas, dan susunan partikelnya tidak teratur. Ciri-ciri benda gas yaitu, benda gas dapat bergerak ke segala arah, partikel zat gas bisa menyebar ke segala arah. Bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Kerapatannya rendah, dan benda gas tidak dapat digenggam dan tidak terlihat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya. Perubahan wujud benda yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang pertama, mencair adalah proses perubahan wujud benda padat menjadi cair, seperti pada es yang mencair pada suhu tinggi, mentega yang meleleh saat dipanaskan. Begitu juga dengan lilin yang meleleh saat dinyalakan. Yang kedua, membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi padat, seperti air yang berubah menjadi es di dalam kulkas, lalahan lilin yang mengeras bila tidak dipanaskan, dan yang paling enak, puding yang cair menjadi padat jika didinginkan. Yang ketiga, menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas, seperti air yang dipanaskan akan menguap bila mencapai titik didihnya, parfum yang disemprotkan.
mengeluarkan bau yang menyengat akibat adanya proses pelepasan molekul atau penguapan. Proses pembuatan garam, di mana air laut yang dibiarkan terkena panas matahari, membuat molekul air pada garam akan menguap dan menyisakan kristal garam. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair, seperti embun pagi hari yang terlihat di permukaan daun, embun pada tutup gelas yang berasal dari minuman panas yang menguap, embun pada kaca, di mana gelas yang diisi es mulai mencair yang menyebabkan adanya penguapan di dalam gelas. Uap air ini akan mengembun membentuk tetes-tetes air di bagian dinding luar gelas. Menyublim, yaitu perubahan wujud benda padat menjadi gas, seperti pada kapur barus yang semakin lama semakin mengecil karena berubah menjadi gas dan menyebar di udara. Salju yang mencair termasuk peristiwa menyublim. Salju yang terbentuk dari kristal-kristal dengan bidang permukaannya yang luas. Sehingga semakin besar luas permukaan salju yang terpapar udara, maka semakin banyak molekul yang dapat menyublim. Begitu juga dengan es yang keluar dari kulkas. Ketika es batu yang baru dikeluarkan dari kulkas dan diletakkan dalam suhu ruang, akan mengeluarkan asap yang banyak. Hal ini dapat terjadi karena es tidak hanya mencair, namun mengalami peristiwa menyublim. Yang terakhir, mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Misalnya seperti pada proses pembuatan garam, menguapkan air laut yang mengandung garam sampai zat cairnya habis dan meninggalkan endapan berupa kristal garam. Terbentuknya salju dengan proses pembentukan kristal es yang langsung terjadi melalui uap air di awan yang jenuh, sehingga uap air akan diubah langsung menjadi butiran salju. Pemurnian gula pasir berasal dari air tebu yang diolah, disaring, dan jika sudah bersih, maka dilakukan pemanasan dan kristalisasi. Demikianlah ulasan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.